Hai semuanya, mari kita selami bagaimana caranya tetap tenang dalam kondisi apapun. Ini bukan berarti kita tidak merasakan emosi atau tidak peduli, melainkan tentang bagaimana kita merespon dan mengelola apa yang terjadi dalam hidup kita, baik itu hal kecil maupun cobaan besar. Ketenangan sejati datang dari pemahaman bahwa kita bisa memilih bagaimana kita bereaksi, bahkan ketika situasi di luar kendali kita terasa kacau balau. Seringkali, ketika kita dihadapkan pada masalah, reaksi pertama kita adalah panik, khawatir berlebihan, atau bahkan marah. Ini adalah respons alami tubuh kita terhadap ancaman. Namun sayangnya, dalam banyak kasus, respons ini justru memperburuk keadaan. Bayangkan saja, jika kita sedang terjebak macet dan harus segera sampai tujuan, panik atau mengomel di dalam mobil tidak akan membuat lampu hijau menyala lebih cepat, bukan? Sebaliknya, itu hanya akan meningkatkan tingkat stres kita, membuat kita merasa lebih tidak nyaman, dan mungkin saja kita jadi melewatkan solusi yang ada di depan mata. Ketenangan, di sisi lain, memungkinkan kita untuk melihat situasi dengan lebih jernih, mencari jalan keluar, atau setidaknya menerima apa yang tidak bisa diubah dengan lapang dada. Salah satu kunci utama untuk mencapai ketenangan adalah mengenali bahwa banyak hal dalam hidup ini di luar kendali kita. Kita tidak bisa mengendalikan cuaca, tindakan orang lain, atau bahkan sebagian besar kejadian tak terduga. Mencoba mengendalikan hal-hal yang tidak bisa dikendalikan adalah resep pasti untuk frustrasi dan kegelisahan. Sebaliknya, fokuslah pada apa yang bisa kita kendalikan. Respons kita, sikap kita, dan tindakan kita. Ketika kita memusatkan energi kita pada area-area ini, kita akan merasa lebih berdaya dan kurang rentan terhadap kekacauan eksternal. Ini seperti berada di tengah badai. Kita tidak bisa menghentikan hujan atau angin, tetapi kita bisa memilih untuk mencari tempat berteduh dan melindungi diri. Praktik kesadaran atau mindfulness adalah alat yang sangat ampuh untuk menumbuhkan ketenangan. Ini berarti hadir sepenuhnya di momen sekarang, tanpa terlalu banyak memikirkan masa lalu yang sudah berlalu atau masa depan yang belum tiba. Ketika pikiran kita melayang ke masa lalu, kita cenderung terjebak dalam penyesalan atau kekecewaan. Ketika kita terlalu sibuk mengkhawatirkan masa depan, kita terperangkap dalam kecemasan dan ketidakpastian. Dengan mindfulness, kita belajar untuk mengamati pikiran dan perasaan kita tanpa menghakimi, membiarkannya datang dan pergi seperti awan di langit. Ini bukan berarti kita tidak merencanakan masa depan atau belajar dari masa lalu, tetapi lebih kepada tidak membiarkan hal-hal tersebut menguasai dan mengganggu ketenangan kita di saat ini. Luangkan waktu sejenak setiap hari untuk benar-benar merasakan napas Anda, mendengar suara di sekitar Anda, atau menikmati secangkir kopi dengan sepenuh hati. Ini adalah latihan kecil yang secara bertahap akan membangun kapasitas Anda untuk tetap tenang di tengah hiruk-pikuk. Selain itu, penting juga untuk memahami bahwa ketenangan bukan berarti tidak ada masalah. Hidup akan selalu menyajikan tantangan dan rintangan. Ketenangan adalah kemampuan untuk menghadapi tantangan ini dengan kepala dingin, mencari solusi yang efektif, dan belajar dari setiap pengalaman. Ketika kita menghadapi situasi sulit, alih-alih panik, kita bisa bertanya pada diri sendiri, apa yang bisa saya pelajari dari ini? Atau, tindakan apa yang paling bijaksana yang bisa saya ambil sekarang? Pertanyaan-pertanyaan ini menggeser fokus kita dari kepanikan ke pemecahan masalah. Ini juga membantu kita untuk melihat kesulitan sebagai kesempatan untuk bertumbuh, bukan hanya sebagai beban. Seperti atlet yang menghadapi pertandingan berat, mereka tidak menyerah atau panik, tetapi fokus pada strategi dan kinerja mereka. Aspek lain yang berkontribusi pada ketenangan adalah menerima ketidaksempurnaan, baik pada diri sendiri maupun pada orang lain. Kita seringkali membebani diri dengan ekspektasi yang tidak realistis, berharap semuanya berjalan sempurna, atau bahwa kita harus selalu tampil prima. Ketika kenyataan tidak sesuai dengan harapan ini,
kita merasa kecewa, frustrasi, dan jauh dari ketenangan. Belajarlah untuk menerima bahwa kita semua adalah manusia yang rentan terhadap kesalahan dan bahwa hidup itu sendiri penuh dengan ketidakpastian. Ini bukan berarti kita tidak berusaha untuk menjadi lebih baik, tetapi lebih kepada bersikap lembut pada diri sendiri ketika kita membuat kesalahan dan memahami bahwa orang lain juga melakukan hal yang sama. Penerimaan ini membebaskan kita dari beban perfeksionisme yang melelahkan. Lingkungan dan gaya hidup juga memainkan peran penting dalam menjaga ketenangan. Perhatikan apa yang Anda konsumsi, bukan hanya makanan, tetapi juga informasi. Terlalu banyak terpapar berita negatif atau media sosial yang memicu perbandingan bisa menguras energi dan mengganggu ketenangan batin Anda. Pilihlah dengan bijak apa yang Anda biarkan masuk ke dalam pikiran Anda. Jaga tubuh Anda dengan baik melalui istirahat yang cukup, nutrisi yang seimbang, dan aktivitas fisik. Tubuh dan pikiran kita saling terkait erat, dan ketika tubuh kita sehat, pikiran kita juga cenderung lebih tenang. Bahkan hal sederhana seperti berjalan kaki di alam atau mendengarkan musik yang menenangkan bisa memberikan dampak besar pada tingkat ketenangan Anda. Ketenangan juga sangat erat kaitannya dengan kemampuan kita untuk melepaskan. Kita seringkali berpegangan erat pada hal-hal yang sudah seharusnya kita lepaskan. Dendam masa lalu, kekecewaan, atau bahkan gagasan tentang bagaimana seharusnya sesuatu berjalan. Memegang erat hal-hal ini sama saja dengan memikul beban berat yang tidak perlu. Melepaskan tidak berarti kita menyetujui apa yang terjadi atau melupakan rasa sakit, tetapi lebih kepada memilih untuk tidak membiarkannya lagi mengendalikan emosi dan kehidupan kita saat ini. Ini adalah tindakan pembebasan diri yang memungkinkan kita untuk bergerak maju dengan lebih ringan dan damai. Ini membutuhkan keberanian, karena seringkali kita merasa aman dalam kemarahan atau kesedihan kita, bahkan jika itu menyakitkan. Terakhir, dan mungkin yang paling penting, adalah mengembangkan perspektif yang lebih luas. Ketika kita menghadapi masalah, seringkali kita terjebak dalam detailnya yang kecil, membuatnya terasa jauh lebih besar dan menakutkan daripada yang sebenarnya. Cobalah untuk mundur selangkah dan melihat gambaran besarnya. Apakah masalah ini akan berarti dalam 5 tahun dari sekarang? Apakah ini benar-benar seburuk yang saya bayangkan? Seringkali, dengan mengubah perspektif, kita menyadari bahwa banyak kekhawatiran kita sebenarnya tidak terlalu signifikan dalam skala kehidupan secara keseluruhan. Mengingat bahwa kita semua adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar, bahwa hidup ini adalah perjalanan yang penuh liku-liku, dapat membantu kita menempatkan masalah kita dalam konteks yang benar dan meresponnya dengan lebih tenang. Ketenangan bukan akhir dari perjalanan, tetapi sebuah perjalanan itu sendiri. Sebuah praktik yang terus-menerus kita latih setiap hari. Ini adalah komitmen untuk menjalani hidup dengan lebih sadar, lebih sabar, dan lebih menerima apapun yang terjadi.